Welcome back teman-teman, jumpa kembali pada Node.js Project Shop Online bersama Mediasoft Learning. Kita sudah sampai pada pembahasan ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai template engine. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai template engine dan sudah mempraktekannya juga. Jadi saya tidak akan membahasnya secara detail di sini, akan tetapi kita akan langsung menerapkan engine EJS pada project kita. Nah, pertama-tama kita membuat folder baru yang kita beri nama underscore layout di dalam view folder. Ini adalah folder kerja kita ya, shop online app. Kita tuju ke folder views, kemudian kita membuat sebuah folder baru ini, kemudian kita beri nama underscore layouts, pakai S ya. Di bawah folder layouts, kita tambahkan beberapa file, yaitu header.ijs, kemudian admin header ijs, lalu footer.ijs, kemudian satu lagi adalah admin footer.ijs. Nah, untuk membuat layout, kita akan menggunakan Bootstrap agar mempermudah dan mempersingkat pekerjaan kita. Anda bukalah bootstrap.com, kemudian menuju ke example, gunakan versi 4 ya, karena defaultnya sekarang adalah Bootstrap versi 4.1. Kemudian Anda buka examples, kita akan cari layout yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan layout yang paling simple. Kita gunakan starter template ya. Anda bisa klik di sini. Kemudian saya jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan layout ini, navbar ini, dan seluruh body dan style pada Bootstrap. Oke, Anda klik kanan. Kemudian view page source. Anda Ctrl A, kita seleksi semua kode, kita klik kanan, dan kita copy. Kemudian kita kembali pada editor kita klik header EJS dan pastekan semuanya di sini. Nah, ini akan kita bersihkan sedikit. Pada nav, kita remove fix stop ya, karena untuk project ini kita tidak menggunakan fix stop. Kemudian Anda simpan. Kemudian di sini ada Bootstrap Core link internal ya, kita tidak menggunakannya. Kita akan menggunakan Bootstrap CDN saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita juga akan meremove ini dan kita biarkan jQuery-nya, kita biarkan aja di situ. Oke. Kemudian pada container, Anda lihat sini ada main, role main pada kelas container, kita akan atau kita remove saja. Anda lihat pada main kelas container, kita remove kontennya. Kita biarkan kosong saja. Kemudian pada footer di bawah ini kita copy. Ini sebelumnya Windows. Ini sebelumnya kita bikin toggle warp wrap ya. Footer ini akan kita cut. Nah, kita biarkan ini sebagai header. Kemudian kita pastekan di footer. Kita pastekan di sini. Kemudian kita simpan dan kita juga pastekan di admin footer. Kita simpan. Kemudian yang header tadi kita select semua dan kita copy juga ke admin header. Ini salah menempatkan ya. Kita copy seharusnya tadi di admin footer ya, kita simpan. Nah, admin header ini kita copy ke admin header. Kita simpan. Kemudian pada admin header kita rubah title-nya menjadi admin area
Kemudian pada header, kita rubah titelnya menjadi home. Kemudian kita akan membuat sebuah file yang disebut dengan index.ijs. Jadi file utama kita buat di sini, di bawah folder view. Kita buat file baru, kita beri nama index.ijs. Nah, di sini kita akan memasukkan partial kode, jadi kita akan merender layout header dan layout footer dan juga seluruh konten dari web page ke dalam file index.ijs ini. Kita buat sintaks persen dan persen, yaitu sintaks dari IJS. Ya, kita pernah belajar sebelumnya. Saya tuliskan include di sini, include, kemudian folder layout, ya dari sini ya, layout, kemudian filenya yaitu header. Kita tidak perlu menambahkan extension EJS di situ, cukup nama filenya saja. Include layout, header, kemudian juga footer kita ganti layout, footer, kemudian konten sementara kita beri hello note saja sementara. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita update file di app.js, di mana di situ ada sintaks untuk home index ini ya. Jadi selain rest.send ini kita rubah menjadi render, di mana kita akan merender file di situ yaitu file index. Kemudian kita juga bisa menambahkan parameter baru di sini yaitu objek, di mana kita menempatkan di sini objek untuk title, kita beri value home. Oke, kita simpan. Kemudian kita update header EJS ini, kita update title-nya di sini. Jadi tidak lagi kita menggunakan manual home, tapi kita render dari file app.js. Kita gunakan sama dengan untuk menampilkannya. Kita beri objeknya yaitu title di sini. Oke, kemudian kita simpan. Kita akan tes. Kita jalankan servernya. Anda buka terminal. Kemudian cd ke file project Anda, yaitu kalau di saya adalah kelas Node.js. Kemudian ke project, kemudian ke project shop online, kemudian shop online.app. Ya, silakan Anda mengorganisasi file kerja Anda ya supaya jangan bingung, sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan jalankan node setelah kita cd ke shop online app, di mana itu adalah folder project kita jalankan node mon app.js. Kita lihat apakah ada error. Ya, ini ada error. Kita lihat errornya. Di sini ada error typo, kemungkinan menggunakan title di sini di app. Ya, Anda lihat di sini app.js baris 29. Kita cek app.js di 29. Kemungkinan ada typo di sini. Kita lihat errornya. Ya, kita salah menuliskan ini sama dengan seharusnya titik 2. Oke, kita simpan. Kita lihat lagi di terminal kita. Oke, kita keluarkan dulu. Kita ulangi lagi. Kita masih ada error di sini, connection error, Mongo error, fail to connect to server. Kita harus mengaktifkan MongoDB-nya ya. Jadi server MongoDB harus kita aktifkan. Kita harus aktifkan dulu. Kita buka terminal baru, kemudian kita mengaktifkannya dengan menggunakan perintah mongod. Kemudian enter. Kita tunggu sampai server MongoDB berjalan. Oke.
sudah ada tulisan OK, kemungkinan server sudah bisa berjalan. Kita keluar, kita aktifkan kembali. Ya, server sudah running on port 3000, kemudian connect to database. Tidak ada masalah lagi pada aktivasi server, kemudian kita tes di browser. Kita menuju ke localhost 3000. Kita enter. Kita lihat ada error lagi di sini ya. Error no default engine was specified and no extension was provided. Kemungkinan kita ada typo di sini. Kita cek lagi pada engine EJS. View engine setup, app.set views. Oke. Kita ada typo di sini ya. View N, harusnya hanya view saja ya. Mohon maaf teman-teman, masih ada kesalahan ya. Hati-hati dalam menuliskan coding ya. Orang seperti saya pun masih kadang salah ketik ya. Oke, kita simpan, kita cek lagi di terminal. Oke, sudah connect lagi ke database. Kita refresh localhost 3000 kita. Oke, kita koreksi lagi. Ini bukan views, tapi view. Oke, kita simpan. Kita lihat. Ya, kita cek. Sudah nggak ada masalah ya. Cuman Bootstrap kita belum tampil karena saya lupa untuk melampirkan CDN-nya ya. Kita ambil CDN-nya di sini, yaitu untuk CSS. Kita copy di sini. Kemudian kita tempatkan di header. Kita taruh ini, kita hapus dulu ya. Kita taruh di sini CSS-nya. Kemudian kita ambil lagi CDN untuk JavaScript. Kita copy saja ini semua ya. Kemudian kita tempatkan pada footer. Ya, di footer kita taruh di bawah jQuery. Kita rapikan sedikit. Kita simpan dan kita juga taruh di admin footer. Kita rapikan sedikit. Kita simpan dan kita lihat lagi. Kita cek lagi. Ya, Bootstrap sudah teraplikasi di sini ya, di dalam proyek kita. Oke, demikian teman-teman, saya ulas lagi sedikit. Materi ini kita membuat template engine, yaitu dengan cara kita membuat folder layouts. Kemudian di bawah folder layouts, kita tambahkan 4 file EJS, yaitu header.ijs, footer.ijs, admin_header.ijs, kemudian admin_footer.ijs. Kemudian kita ambil layout dari Bootstrap, ya, kita gunakan yang paling simple, yaitu sampel di sini, ya. Kemudian kita klik kanan, kita copy source code-nya dan kita pastekan pada header.ijs. Kemudian kita rapikan sedikit, ya. Kemudian pada admin_header.ijs juga kita pastekan di sana, kemudian footer juga, admin footer juga. Oke, kemudian kita ambil CDN ya, jangan lupa CDN dari Bootstrap, yaitu CSS dan JavaScript. Kemudian selanjutnya kita membuat file index.ijs, di mana akan merender header dan footer, serta nanti selanjutnya adalah kontennya. Kemudian kita rubah title-nya, kita rubah title pada header dan admin header ya, dengan cara memberikan parameter baru pada res.render ya. Kita masukkan di sini objek title ya, kemudian kita apply, kita terapkan di sini sebagai persen sama dengan title. Kemudian kita tes dan it's work. Oke. Demikian teman-teman, materi template engine dengan EJS. Kita break dulu, kita lanjut ke